bukan scam, ini betul-betul pemain warisan baru Harimau Malaya. Perjumpaan antara mereka sudah diadakan pada 31 Januari lalu. 31 Januari lalu, semua dah laporkan diri. Cuma menunggu kelulusan saja. Malas nak bising-bising. Jangan harap timnas Thailand, timnas Vietnam, Kamboja, dan timnas Malaysia atau negara-negara di ASEAN bisa ketemu timnas Indonesia dengan formasi ini. Iya, sabar bang, sabar. Apa ya? Katanya paspor Malaysia mahal, bukan cuma pakai songkok atau peci. Buset, apa nih maksudnya? Bukan kayak gitu alasan Malaysia tidak menaturalisasi pemain bintang atau pemain yang bermain di Eropa. Yes. Bukan itu alasannya. Orang pemain yang nggak ada yang mau, nggak ada yang ngakuin. Pemain keturunan Indonesia yang bermain di Norwegia yaitu adalah Samuel Silalahi. Wih. Nah, kan niru lagi. Emang bener-bener gak kreatif nih Malaides. Aduh. Padahal baru kemarin ngata-ngatain Indonesia. Katanya paspor Malaysia itu mahal, bukan cuman pakai songkok. Sekarang malah niru-niru. Asli nih. Ternyata paspor mahal Malaides ini laku untuk pemain Liga 2 Portugal ya guys ya. Victor Hevel ini sebelumnya itu bermain di Liga 2 Cina, kemudian bermain di Liga 2 Portugal, terus dinaturalisasi oleh Malaides. Assalamualaikum saudara sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Akhirnya Malaides bisa merasakan bagaimana rasanya mendapatkan pemain keturunan setelah penantian bertahun-tahun. Kita tonton dulu videonya guys. Ini bukan scam, ini betul-betul pemain warisan baru Harimau Malaya. Jangan risau geng, sebelum buat video ini Abang dah cek beratus kali pasal kita selalu kena tipu. Apa benda ni weh? Memperkenalkan pemain warisan misteri dari Belanda, Hector Hevel. Sumber ini confirm boleh dipercayai kerana kelab pemain sendiri yang post kat social media. Hector yang berumur 28 tahun ini bermain untuk bekas kelab Pawi di Division 2 Portugal iaitu Portimonense. Yang padunya dia mempunyai pengalaman bermain di Liga Europe seperti Eredivisie, Secundon Division dan juga pernah bertanding dalam Europa League. Bukan kaleng-kaleng bro. Tambah pula kebolehan Hector sebagai playmaker di posisi attacking mid sangat diperlukan oleh skuad Harimau Malaya. Dari segi market value dia bernilai 600,000. Kalaulah kita buat perbandingan dengan skuad jiran serumpun, Hector Hevel sekitar tahap dan nilai Ivor Jenner atau Nathan Juan. Boleh dilabelkan sebagai pemain warisan grade B. Abang Cocok nggak kalau dibandingkan dengan Ivor Jenner dan Nathan John? Mereka kan masih pemain muda, masih bisa berkembang lah. Tapi kalau Victor Hevel ini kalau nggak salah tadi umurnya udah 28 tahun. Ya harusnya dengan umur segitu biasanya itu sudah pemain matang guys, bukan pemain berkembang seperti Ivor dan Nathan. Kenapa sih selalu ngebandingin dengan pemain Indonesia? Kenapa enggak pemain Thailand, Vietnam gitu kan? Abang tengok dia ni boleh menambah kreativiti serangan dari kawasan tengah dan juga boleh rotate dengan Endrick. Macam mana geng? Adakah kamu gembira dengan pemain warisan ini? Dan korang boleh rasa tak ada yang dah mula ketar-ketir? Terketir. Aduh. Akhirnya identiti pemain warisan baru Harimau Malaya didedahkan hari ini. Menerusi perkongsian IG story pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Pemain berkenaan adalah Hector Hevel, 28 yang berasal dari Belanda. Mengikut Tunku Mahkota Ismail, perjumpaan antara mereka sudah diadakan pada 31 Januari lalu. 31 Januari lalu, semua dah laporkan diri. Cuma menunggu kelulusan saja. Malas nak bising-bising. Tulis baginda di IG story. Hector 28 pernah bermain bersama beberapa kelab di Belanda dan Februari lalu menyertai kelab bahagian 2 Portugal iaitu Portimonense, kelab yang pernah diwakili oleh Safawi Rashid sebelum ni. Kehadirannya di posisi pemain tengah atau pemain tengah menyerang pasti akan menambah sorak serangan dan ketajaman Harimau Malaya untuk mengharungi kempen kelayakan Piala Asia selepas ni.
Apa yang menarik, dia Malas bising-bising. Apanya yang heboh emang? Coba ya seandainya mereka ini mendapatkan pemain seperti Josh Brownhill, seperti Matil kemarin kan, mungkin nggak mereka nggak keluar-keluar seperti dulu. Belum apa-apa kan sudah membandingkan dengan pemain Indonesia. Ya mungkin ini karena pemainnya ya nggak seperti Josh Brownhill ataupun seperti Isaac Hayden ya, mungkin sehingga ya mereka nggak gembar-gembor seperti dulu. ia terus memakai baju Melayu ketika pertemuan dengan barisan kepimpinan pentadbiran skuad Revolusi Harimau Melaya, lanjut. termasuk Peter Klamuski. Tim nasional Indonesia itu eksklusif banget. Kenapa gue Yes. bilang begitu? Ini dia alasannya. Jangan harap timnas Thailand, timnas Vietnam, Kamboja, dan timnas Malaysia atau negara-negara di ASEAN bisa ketemu timnas Indonesia dengan formasi Betul. begini. Nggak gampang. Mau ketemu di mana? Di AFF udah jelas ini nggak akan diturunin. Mau ketemu di mana? SEA Games apalagi. Betul. Terus ketemu di mana? Pertandingan persahabatan? Nggak mungkin. Timnas negara-negara ASEAN kalau mau ketemu sama timnas Indonesia minimal di Piala Asia atau di kualifikasi Piala Dunia. Kalau dulu mau ketemu dengan timnas Indonesia itu gampang. Tunggu aja ajang 2 tahunan sekali yaitu AFF. Pasti ketemu. Jangankan bertanding, mau melihat langsung aja susah kecuali timnas Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand dan lain-lain negara ASEAN bisa lihat langsung kalau mereka datang ke stadion dan jadi penonton Yes. saat Indonesia main di Piala Dunia atau di Piala Asia. Aja. Nih. Gimana teman-teman, setuju dengan Betul, julukan setuju timnas banget, setuju Indonesia banget. adalah tim nasional eksklusif di Asia Tenggara? Komen di kolom komentar. Betul sekali. Seperti Malaysia, Vietnam, Thailand atau ya ASEAN lah. Kalau ingin bertemu timnas Indonesia yang full squad seperti ini, yang squad mewah timnas ini ya paling nggak di Piala Asia atau Piala Dunia. Ya, kalau ketemu di AFF ya paling-paling yang turun mungkin seperti kemarin U22, U23, U20. Kalau pengen ketemu timnas senior full squad seperti ini ya harus di ajang resmi. Mantep. Buset, media tetangga sebelah nih Paspor mahal. nyenggol terus nih, gue nggak tahu kenapa nih. Iya, sabar bang, sabar. Kenapa ya? Katanya paspor Malaysia mahal, bukan cuma pakai songkok atau peci. Buset, apa nih maksudnya? Bukan kayak gitu alasan Malaysia tidak menaturalisasi pemain bintang atau pemain yang bermain di Eropa. Yes. Bukan itu alasannya. Orang pemain yang nggak ada yang mau, nggak ada yang ngakuin. Orang memang nggak ada kayaknya, ya kan? Orang pemain sampai ada yang klarifikasi. Ada media yang bilang gue ada keturunan Malaysia, padahal nggak ada. Masa kayak gitu lu? Malu harusnya. Iya. Ya, jadi media tuh malu harusnya ngaku-ngakuin pemain. Mana pemain Malaysia yang timnas sekarang yang bermain di liga-liga Eropa? Mana? Dion Kuls saya main di mana tuh? Main di itu kemarin kan yang main di Bangkok ya. Buriram. Bangkok Buriram. Iya. Main di Thailand. Kakrot. PSSI-nya Malaysia itu menyetop program naturalisasi. Alasannya katanya ditolak oleh pemerintah. Loh, kok ditolak? Ini kan program yang sangat bagus ya. Karena yang mau dinaturalisasikan itu pemain-pemain yang berdarah Eropa, kayak yang di Indonesia. Tahu nggak kalian kenapa ditolak sama pemerintah Malaysia? Karena naturalisasi sebelumnya bikin malu. Yes. Iya, Malaysia berkali-kali dipermalukan di Betul. dunia internasional nih. Pemain-pemain yang dinaturalisasi Malaysia itu ternyata asal klaim. Pemainnya menolak dan mempermalukan Malaysia. Contoh kemarin tuh ada Josh Brownhill ya, sampai Putra Mahkota Johor, tuanku langsung klarifikasi minta maaf loh. Nah kemarin ini yang baru ada tuh Ferdi Druif juga bilang, kapan aku orang Malaysia? Ada juga pemain yang lainnya kayak Iggy Hoben, Ethan Whitley. Gara-gara itu pemerintah Malaysia kayaknya, aduh udah malu nih ya kan. Dia tolak tuh program dari FAM. Gak jelas kalian ini mau naturalisasi asal klaim aja. Kalian pikir ini Indonesia, mungkin itu pikirnya ya. Jadi sekarang yang dibolehkan oleh pemerintah Malaysia itu
pemain asing yang udah tinggal 5 tahun di Malaysia. Nah, itu boleh dinaturalisasi. Kalau pemain-pemain yang diperkirakan ada darah Malaysianya udah pasti ditolak pemerintah Malaysia. Kenapa? Udah sempat bikin malu. Nggak ada istilah pemain Eropa berdarah Malaysia. Itu nggak ada. Itu hoax semua. Dongeng itu, dongeng tidur. Hanya di angan-angan. Salam di Mateo. Pemain keturunan Indonesia yang bermain di Norwegia yaitu adalah Samuel Silalahi. Wih. Dipanggil oleh timnas Norwegia U21. Wah. Mari Sayang kita ini bahas, guys. boy. Ini doi update langsung di sosmednya dia ya, boy. Lu bisa lihat sendiri ya, di sini ada nama-nama orang Norwegia nih. Bener-bener nama Norwegia banget, sumpah. Marcus Haaland, Sander Ostrad, O-nya dicoret gitu kayak Odegaard, Mats Pedersen, nama-nama orang Norwegia banget, boy. Ih, sayang Tiba-tiba muncul satu paling bawah tuh, Samuel Silalahi. Ya semoga aja dia nantinya Bang, mau kenapa sih, Bang? membela Tahu- Indonesia. tahu, Bang, emang ada yang lucu, Bang? Ada yang lucu. Samuel Silalahi adalah pemain berusia 19 tahun yang bermain di tim reserve-nya Strømsgodset di Liga Norwegia, dan dia juga ada beberapa kali main di tim seniornya di Liga Utama Norwegia. Wih. Dan doi adalah pemain berposisi gelandang serang yang harusnya eligible dipakai di U20 kemarin, di mana timnas U20 kita itu sangat kocak dan berputar-putar. Ya kita positif thinking aja, boy, mungkin dia udah kelewatan tahun Iya. lahirnya mungkin ya, yang kita nggak tahu. Masa sih Coach Sapri lokal pride nggak mungkin dong, ya nggak? Waktu itu gue juga sempat bahas soal Samuel Silalahi ini yang main ke Pulau Samosir ya. Dimana waktu itu gue bilang doi itu keturunan Sumatera Utara dari emaknya. Terus banyak tuh orang-orang Batak yang koreksi gue, sorry ya, thank you BTW. Ternyata marga Batak itu nggak bisa turun dari ibu ya, kecuali diadatin mungkin. Yang gue tahu tuh kayak gitu. Dan info yang gue baca ternyata doi ini bener-bener pure, orang tuanya dua-duanya orang Sumatera Utara, tapi numpang lahir di Norwegia. Ini bener-bener kalau PSSI nggak bergerak ya, sayang sih, bener sayang asli. Betul. Coba mereka gimana boy terkait dengan Samuel Silalahi ini? Akankah doi bisa menjadi pemain timnas Indonesia ke depannya? Itu BTW doi itu bener orang Indonesia loh, nggak ada keturunan-keturunannya tuh harusnya tuh. Cuma numpang lahir aja di negara Skandinavia itu. So menurut kalian gimana? Tulis di bawah boy. Terima kasih, jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Ya itu dia guys ya. Kelucuan dari tetangga kita mulai di sini emang nggak ada habis-habisnya. Aduh, memang nggak ada kreatif sama sekali. Apa-apa itu ya niru Indonesia mulu, ya enggak. Kalau nggak diajarin ya nggak bisa gitu.